Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tentu itu akan sangat baik kalau kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan, syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul amalan mudah dan sederhana yang akan membuatmu lapang rezeki, berkah, dan cepat hidup kaya. Lalu, apakah sandaran dari judul tadi? Apakah ada amalan yang mudah dan sederhana yang akan membuat kelapangan rezeki? Tentu, karena Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran yang akan membuat kita melaksanakannya menjadi kaya seperti yang diinginkan. Lantas seperti apakah sebagai pijakannya? Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa barang siapa melanggengkannya 5 perkara atau 5 hal yang mudah dan sederhana, maka akan bertambah-tambah kebaikannya seperti gunung besar dan akan dilapangkan rezekinya. Lalu pertanyaannya, apakah amalan mudah dan sederhana yang dapat membantu membuat lapang rezeki, hidup berkah, dan cepat hidup kaya? Ada 5 hal. Yang pertama adalah selalu bersedekah. Maka anjuran yang pertama oleh Allah kita untuk selalu bersedekah. Mengapa demikian? Karena bersedekah itu adalah amalan istimewa. Di dalam kitab tersebut, Abu Lais As-Samarqandi dari Abu Dzar Al-Ghifari, sholat adalah tiang agama dan jihad adalah puncak amal. Sedangkan sedekah adalah suatu keistimewaan atau ajaib. Bahkan sedekah ini sampai diulang 3 kali. Lalu ditanya tentang puasa. Jawabnya, alat pendekat kepada Allah. Jadi puasa alat pendekat kepada Allah. Terus tidak ada keistimewaannya. Lalu, sedekah manakah yang paling utama? Jawabnya, yang terbanyak dan dibacakan pula ayat. Kamu tidak akan mencapai bakti sempurna sebelum membelanjakan setengah harta yang kau cintai. Di situ disampaikan seperti itu. Dan jika tidak punya harta maksudnya, kok mau bersedekah? Apakah bisa? Jawabnya, kelebihan harta jika tidak punya,
Ya, membantu dengan tenaga. Ternyata membantu dengan tenaga kepada orang lain itu sudah termasuk sedekah. Jika tidak kuat membantu orang lain, jawabnya memelihara diri dari api neraka. Sekalipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Kurma yang kecil itu, kalau kita punya, separuhnya diberikan orang lain, itu sudah termasuk sedekah. Kemudian, jika kurma juga nggak punya, lantas bagaimana? Jawabnya, tahan dirimu atau tidak sampai menyakiti orang lain. Jadi kita menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain dengan lidah kita, itu sudah termasuk sedekah. Maka lakukanlah itu kalau ingin hidup dengan rezeki yang lapang, berkah, dan ingin cepat hidup kaya. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah silaturahim kepada keluarga atau familinya. Ini ternyata seperti itu akan melampangkan rezeki kita. Mengapa demikian? Ini dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, katanya seorang dusun menghentikan perjalanan Nabi ketika Nabi sedang berjalan. Katanya, ya Rasulullah, terangkan pekerjaan yang dapat mengantarkan aku ke surga dan menyelamatkan aku dari siksa neraka. Jawab beliau, ada 4 perkara. 1, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah melakukan sholat sehari semalam. Dan yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah atau harta. Yang keempat adalah silaturahim. Di sini, resep yang ketiga untuk bisa kaya itu yaitu dengan silaturahim. Yang ketiga yaitu menegakkan Islam, artinya menjalankan sholat 5 waktu. Itu sederhana, tetapi itu berpengaruh betul pada kelapangan rezeki seseorang. Kemudian yang keempat, untuk bisa lapang rezeki kita, yaitu disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dari ayahnya dengan sanadnya Abdullah Salam, katanya, kutemukan analisis dari wahyu Allah sebagai berikut. Orang yang selalu memperbarui wudhu. Ini. Ya. Orang yang selalu memperbarui wudhu setiap berhadas atau batal wudhunya, maka berwudhu lagi. Dan tidak senang masuk atau mengganggu wanita dalam rumah atau mengajak maksiat, dan tidak mencari hal-hal yang tidak halal, pasti akan diberi kekayaan atau rezeki tanpa perhitungan banyaknya. Itu yang sudah dianalisis dari Abu Lais As-Samarqandi, bahwa orang yang mendawamkan wudhu atau bersuci, maka dia akan diberikan rezeki, kekayaan tanpa perhitungan banyaknya. Itu. Dan barangkali mungkin di tempat yang lain akan kami sampaikan contoh orang yang mendawamkan seperti itu dan diberi rezeki yang luar biasa. Kemudian amalan yang kelima yang menyebabkan seseorang menjadi lapang rezekinya, yaitu tetap berbakti pada orang tua. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua itu secara otomatis dia akan mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ya. Jika ia mendapatkan ridho dari orang tuanya, maka ia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diminta, apapun yang dikerjakan akan diridhoi oleh Allah.
Karena Allah akan menunjukkan hidayah kepada orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka berbaktilah kepada orang tuanya jika kalian ingin mendapatkan ridha Allah dan akan dikabulkan doanya. Allah sudah menekankan di dalam semua kitabnya, yaitu dari kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan atau Al-Quran, telah disampaikan kepada para nabi bahwa ridho Allah itu bergantung ridho kedua orang tuanya. Jadi nih, orang yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh taat kepada Allah, tapi kalau tidak mendapatkan ridho orang tua, maka apa? Tidak akan diridhoi oleh Allah. Karena Allah akan marah jika seorang yang taat kepada Allah tapi tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya atau membuat orang tua marah, maka Allah juga akan marah. Maka berhati-hatilah bahwa hal yang demikian ini, marahnya Allah bergantung juga kepada kemarahan kedua orang tua. Maka hati-hatilah dengan orang tua, jaga perasaan orang tua, dan penuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua yang sudah pernah kami share di video Al-Fatih, bahwa seorang anak itu mempunyai 10 kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang tua jika ingin mendapatkan ridho Allah dan dikabulkan doanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, yang sederhana, tetapi ini resep untuk menjadi orang yang lapang rezekinya oleh Allah, diberikan hidup yang berkah, dan cepat bisa hidup kaya. Alhamdulillah. Apa yang kami sampaikan, barangkali ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan kami menyadari betul bahwa kami orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa, sehingga mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan barangkali ada yang benar yang kami sampaikan, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.